Jual rumah. 7 hari kemudian, Yos terpaksa memberhentikan beberapa karyawan di rumahnya karena tidak sanggup membayar mereka. Harta peninggalan Pram hanya tinggal rumah saja. Perusahaan juga sudah tidak ada karena sudah habis digunakan untuk membayar hutang. Kamu yakin sudah selesai semua hutang piutang papamu, Yos? Tanya Hana. Insya Allah sudah. Itu dari catatan papa dan staf keuangan perusahaan. Kalau ada lagi di luar sana ya aku gak tahu. Tapi aku sudah umumkan saat papa mau dimakamkan. Kalau ada hutang piutang bisa diselesaikan dengan saya. Paham Sus Hana? Ucap Yos. Iya paham. Hana langsung masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan Yos sendiri di ruang tamu. Dia sedang memikirkan apa langkah selanjutnya untuk rencana masa depannya. Dan Yos, ada yang datang. Ucapan Bibi membuyarkan lamunan Yos. Ya Bi? Yos langsung keluar melihat siapa yang datang. Saya mau nagih utang. Ucap seorang laki-laki berperawakan tinggi besar berewokan yang sekarang berdiri di depan Yos. Nagih utang? Ya Pram punya hutang 1 M sama aku. Ucapnya lagi. 1 M? Jangan mengada-ada Om. Ini buktinya. Dia kalah judi. Pinjem uangku katanya mau dibalikin. Tapi gak dibalik-balikin sampai sekarang. Kalau ditagih ngilang mulu. Lihat. Ada tanda tangannya kan? Tadinya mau aku penjarakan dia. Tapi mail urusan sama polisi. Bisa-bisa usahaku ditutup. Ucap laki-laki itu. Yos melihat dan membaca bukti perjanjian hutang yang ditandatangani oleh papanya. Legal. Karena sudah ada materainya. Dia bisa saja mengelak dan tidak mau membayar. Tapi kalau dia tidak membayar, bagaimana dengan tanggung jawab papanya di akhirat nanti? 1 M cuma buat judi? Papa, padahal beliin aku motor baru aja gak sanggup, batin Yos. Hei malah bengong! Cepetan bayar. Atau hidupmu gak akan tenang. Kamu penjamin hutang papamu kan? Iya, Om, sabar. Simpanan uang papa sudah habis. Saya harus cari uang dulu Om, karena saya juga tidak punya uang. Ucap Yos. Ya sudah, aku kasih waktu 3 hari. Kalau tidak bayar, kamu akan tahu akibatnya. Ancam si laki-laki itu. Dia lalu pergi membawa bukti hutang Pram. Yos duduk merenung sejenak. Lalu dia lari ke kamar almarhum papanya dan membuka brankas. Berharap masih ada uang di sana. Nihil. Gumam Yos sambil menutup pintu brankas. Apa aku harus jual rumah ini? Tapi ini peninggalan papa. 3 hari saja. Aku gak akan bisa dapetin uang sebanyak itu dalam waktu 3 hari. Sangat tidak mungkin. Yos lalu keluar menemui bibinya. Dia ingin meminta nasihat pada bibinya. Gitu ceritanya, Bi. Ucap Yos setelah menceritakan semua yang baru saja terjadi. Ya gini aja, Den. Jual aja rumah ini. Mau gimana lagi? Harta Pak Pram tinggal ini. Mau tidak mau ya harus mau. Ya sudah aku coba jual di situs jual beli online saja, Bi. Barangkali laku. Ucap Yos. Dia langsung masuk ke dalam kamarnya. Hana yang mendengar pembicaraan itu turut sedih dengan apa yang terjadi dengan Yos. Pria itu harus menanggung semua yang sudah dilakukan oleh papanya. Hana prihatin melihatnya. Dia lalu masuk lagi ke kamar dan merapikan pakaiannya. Bibi? Bibi? Ucap Kaisara. Apa, Kak? Rapi amat kamu. Mau bantuin Bibi masak? Tanya si Bibi. Bi, saya pamit dulu ya. Kalau saya di sini terus takut jadi bebannya Yos. Saya harus keluar dari sini. Ucap Hana. Hei kamu ini ngomong apa sih, Sus? Dan Yos bisa marah kalau Kesara pergi dari sini. Dia udah sayang banget sama Kesara. Saya tidak mungkin di sini terus, Bi. Saya harus bekerja. Harus cari uang untuk masa depan Kai. Kamu pikir Dan Yos gak bisa bayar kamu?
Tapi di sini saya kerja apa, Bi? Sudah tidak ada yang saya rawat, kan? Hana meletakkan ranselnya karena terlalu berat. Ya kamu rawat Den Yos kan bisa. Jadi asisten pribadinya Den Yos. Asisten pribadinya? Dia sudah dewasa dan tidak sakit, Bi. Apanya yang mau dirawat? Hatinya lah. Celetuk Yos. Entah sejak kapan dia berdiri di sana. Ngomong apa kamu? Hana jadi salah tingkah melihatnya. Hati harus dirawat biar gak jadi penyakit hati, Han. Ucap Yos. Yos langsung menggendong Kaisara. Dia melihat Hana sekilas selalu duduk di kursi ruang makan. Menyomoti makanan yang sudah selesai dimasak oleh Bibi. Papa enak. Ucap Kaisara saat Yos menyuapinya. Udahlah sus. Di sini saja. Juga sayang sama Yos. Atau kalian menikah sajalah. Sama-sama single kan? Biar ada yang nyari uang buat kamu. Jadi gak usah bingung-bingung masalah uang. Udah selesaikan masa idahmu? Sudah, Bi? Baru 10 hari yang lalu. Tapi galah. Saya takut menikah lagi, Bi, dan emang belum kepikiran ke sana. Jangan keras kepala, sus. Lakukan demi Kesara. Nanti Bibi yang ngomong sama Yos. Kalau kamu mau menikah sama dia apa enggak? Jangan, Bi. Jangan begitu. Malu, Bi, kan bukan saya yang pengen nikah. Ucap Hana. Dia mengintip Yos takut kalau Yos mendengar pembicaraannya dengan Bibi. Han, ini kayak aku tinggal ya. Aku harus ketemu seseorang. Barangkali ada yang mau beli rumah ini. Iya, Den. Apa gak ada lagi yang bisa dijual selain rumah, Den? Tanya Bibi. Ada, Bi? Apa semua barang di rumah ini dijual aja, Bi? Tapi apa bisa nutup 1 M? Lagi pula aku juga gak sanggup kalau harus merawat rumah sebesar ini. Kenapa gak sanggup, Den? Ada Bibi sama Hana. Hana jadiin istri aja, Den. Biar gak jadi fitnah. Den Yos juga udah pantes tuh jadi bapaknya Kesara. Kan nanti Hana bisa merawat rumah ini, Den. Bibi juga kan pengennya balik ke kampung, Den. Bibi tenang kalau Den Yos sudah punya istri. Pengennya sih gitu, Bi. Tapi yang diajak nikah mau gak? Sindir Yos. Dia melirik pada Hana. Tapi Hana memalingkan wajahnya. Gimana, sus? Den Yos sudah mau loh. Nggak, Bi. Saya gak bisa. Dia juga lebih muda dari saya. Saya takut akan banyak masalah nantinya. Saya belum kepikiran menikah lagi, Bi. Ucap Hana. Dia pun melihat Yos. Dan kedekatan Yos dengan Kaisara. Ya sudah gak usah dipaksa, Bi. Kalau mau nikah ayo. Kalau gak mau ya udah. Bye-bye, Kai. Tunggu papa ya. Ya aku pikirin. Ucap Hana. Udah aku pergi dulu ya. Aku udah putuskan untuk jual rumah ini aja, Bi. Nyari yang lebih kecil dan bangun usaha dari awal lagi. Dan untuk jaga-jaga kalau ada yang nagih hutang lagi. Dan untuk kamu, Han. Pikirkan yang diomongin Bibi tadi. Aku lebih muda dari kamu. Tapi pikiranku lebih dewasa dari kamu. Ya. Hana hanya menjawab itu. Dia masih ragu akan keseriusan Yos. Berharap Yos bisa bahagia. Sudah 3 hari Yos berusaha untuk menjual rumahnya. Tapi belum juga ada calon pembeli yang menghubunginya. Untung saja selama 3 hari itu pula dia menjual barang-barang yang ada di rumah. 2 mobil peninggalan papanya yang dia jual pertama kali. Hanya laku 0,5 M saja. Masih kurang 0,5 M dan Yos bingung harus menjual apa lagi. Sedangkan barang berharga lain tidak ada. Hanya almari, sofa, televisi dan lain sebagainya. Yang dia yakin kalau dijual bekas tidak sampai 0,5 M. Hal ini karena semasa hidup Pram tidak terlalu menyukai barang mewah. Dia justru lebih senang membeli barang bekas agar dapat harga lebih murah. Pram lebih memilih menimbun hartanya dalam bentuk properti karena nilainya terus naik. Sepertinya kamu sedang pusing, Yos. Butuh obat? Kau tegur Hana saat melihat Yos duduk di ruang tamu sambil memijit keningnya. Besok aku harus membayar hutang papa. Tapi uangnya masih kurang 0,5 M. Aku harus cari kemana lagi? Rumah juga belum laku.
Jawab Yos. Aku ambilkan teh panas. Mau? Ya boleh. Makasih. Hana langsung ke dapur untuk membuatkan teh panas untuk Yos. Walau tidak bisa membantu Yos mengatasi masalah, setidaknya itu bisa membantu Yos merasa lebih baik. Kriking! Kriking! Ponsel Yos berdering. Tanda ada panggilan masuk. Yos pun menerima panggilan itu. Sesaat setelah selesai berbicara dengan orang yang menelponnya, Yos terlihat sumringah. Hana yang sedang mengantar teh panas ke hadapan Yos pun heran melihat Yos tiba-tiba terlihat bahagia. Kenapa? Kok tiba-tiba seneng gitu? Tanya Hana. Ada yang tertarik ingin membeli rumah ini? Ucap Yos. Alhamdulillah, semoga saja cocok. Dan rumah ini bisa terjual. Tapi apa ga sayang kalau dijual? Mau gimana lagi? Ini peninggalan Papa dan aku jual juga untuk menyelesaikan masalah Papa. Aku tidak mau mempertahankan rumah ini, tapi masalah Papa tidak selesai. Ya, kamu benar. Pemikiran yang cukup dewasa. Hana lalu berjalan berniat masuk ke dalam kamar menemani Kaisara. Tapi langkahnya terhenti saat dia mendengar ucapan Yos. Berarti kamu tahu kan kalau aku sudah dewasa pemikirannya. Bahkan mungkin jauh lebih dewasa dari kamu. Ucap Yos sambil tersenyum. Seperti itu belum cukup untuk melihat apa kamu cukup dewasa membina rumah tangga. Hana langsung pergi meninggalkan Yos. Yos hanya bisa tersenyum melihat Hana yang semakin hari terlihat semakin ketus padanya. Apalagi sejak dia berniat ingin menjadi Papa Kaisara. Pagi itu Yos menunggu calon pembeli yang akan datang ke rumahnya. Sudah 1 jam dia menunggu tapi belum datang juga. Padahal hari ini Yos harus membayar hutang papanya yang 1 M itu. Kepalanya bertambah pening. Gimana? Belum datang? Tanya Hana. Gimana, Den? Tanya Bibi juga. Belum. Masih nunggu, Bi. Papa? Kaisara berlari-lari menghampiri Yos. Ayo gendong. Yos menggendong Kaisara sambil mondar-mandir di teras memegang ponselnya. Berharap calon pembelinya itu akan segera datang. Tin-tin. Suara klakson mobil tiba-tiba terdengar dari luar pagar rumahnya. Karena sudah tidak ada satpam, Yos akhirnya yang membuka pintu pagar sendiri. Mobil mewah yang entah siapa di dalamnya. Ini benar rumah yang kamu tawarkan? Tanya seorang pria paruh baya dari dalam mobil. Dia tidak membuka pintu, tapi hanya membuka kaca mobilnya saja. Ya Om, benar. Jawab Yos. Laki-laki itu langsung keluar dari mobil lalu bersalaman dengan Yos. Dia langsung masuk tanpa permisi. Dan Yos hanya bisa mengawasi dari belakang. Ada berapa kamar? Tanya laki-laki itu. Dia mengamati sekeliling rumah Yos. 8 Om. Bagus. Saya suka. Oke, deal. Kita selesaikan di notaris setelah ini. Om gak mau lihat semua ruangan? Gak perlu. Dari sini saja aku sudah tahu. Yang penting kamarnya ada banyak. Sudah cukup. 8 M kan? Laki-laki itu tersenyum pada Hana dan berhenti sejenak di depan Hana. Memberikan kartu nama pada Hana. Lalu pergi. Tapi hal itu luput dari penglihatan Yos. Baik Om, Alhamdulillah. Gumam Yos. Dia menyerahkan Kaisara pada Hana. Lalu mengambil semua dokumen rumah yang diperlukan dan pergi ke notaris dengan naik motor. Hana tidak mengerti apa maksud dari laki-laki tadi. Pria paruh baya itu memberinya kartu nama. Karena merasa tidak penting, Hana langsung membuang dan hanya membaca sekilas nama pria itu saja. Alhamdulillah, Sus. Rumah ini sudah terjual. Semoga saja Den Yos bisa cepat dapat rumah lagi. Amin. Semoga Bi. Hana kini malah memikirkan Yos. Dia takut terjadi sesuatu dengan Yos. Perasaannya jadi tidak enak. Kita harus mulai mengemasi barang-barang, Sus. Bantu Bibi ya, Sus. Ya, Bi,
Saya akan bantu, ucap Hana. Kita mulai dari yang jarang digunakan. Ruang keluarga. Ya, Bi, kenapa ruang keluarga jarang digunakan di rumah ini, Bi? Ya, karena semua sibuk sendiri, Sus. Apalagi setelah ibu meninggal. Mamanya dan Yos meninggal. Jangankan kumpul di ruang keluarga. Pak Pram dan Yos saja jarang bertegur sapa. Bibi mengeluarkan barang-barang dari almari dan memindahkan ke dalam kardus. Kenapa, Bi? Apa Pak Pram dan Yos itu tidak dekat ya, Bi? Tanya Hana lagi. Dia juga ikut membantu Bibi mengemasi barang-barang. Tidak, Sus. Dari dulu memang tidak dekat. Ya sudahlah. Itu cerita masa lalu. Sekarang Pak Pram sudah tidak ada. Dan Yos setelah ini harus berjuang sendiri. Sus, Hana tidak kasihan pada Yos. Dia itu tidak punya saudara, Sus. Kalau nanti Yos nikah sama Sus Hana, Yos tidak akan kesepian lagi. Ucap Bibi. Hana hanya melihat Bibi sekilas. Lalu kembali fokus dengan apa yang dia kerjakan. Dia tidak menjawab ucapan Bibi. Sebenarnya apa yang kurang dari Yos, Sus? Dia laki-laki mandiri, rajin dan bertanggung jawab. Buktinya dia mau ngurusi semua tanggungan papanya. Padahal selama ini dia gak dipeduliin sama papanya. Kalau Sus Hana tahu dulu Yos itu kayak apa waktu sekolah? Bukan kayak anak orang kaya, Sus. Gak pernah diantar ke sekolah naik mobil kayak anak-anak gedongan lainnya. Terus naik apa, Bi? Naik sepeda butut lagi. Emang dulu Pak Pram pernah jatuh juga gara-gara dicurangi orang. Makanya hidupnya jadi super ngirit sampai bisa bangkit lagi dan sukses. Ya bagus berarti, Bi, karena mungkin Pak Pram ingin anaknya tidak manja. Apalagi laki-laki. Harus kuat dari kecil. Tidak mengandalkan harta orang tua. Ucap Hana. Tapi ya gak gitu juga kali, Sus. Paling gak kasih sepeda bagusan dikit lah. Sampai kuliah pun motornya juga motor biasa. Malah bekas belinya. Kasihan Yos. Semoga hasil jual rumah ini masih ada sisa lah. Buat dia usaha. Bangun perusahaan sendiri. Biar bisa ngerasain bahagia dan berkecukupan. Amin. Cuma itu yang didoakan Hana untuk Yos. Semoga cepat nikah sama Sus Hana dan punya anak banyak. Amin, loe. Hana membekap mulutnya sendiri. Rumah baru Yos. Rumah Pram sudah terjual. Hutang 1 M papanya juga sudah dilunasi. Dan diberi waktu 1 minggu untuk mengosongkan rumah. Dalam proses pengosongan itu, ternyata tidak hanya 1 orang itu saja yang datang menagih hutang. Tapi ada beberapa orang lagi yang menagih hutang pada Yos. Yos tidak begitu saja percaya dengan orang-orang itu. Setelah dilihat dan diteliti dengan cermat dibantu oleh pengacara papanya, akhirnya dia pun kalah. Banyak sekali prestasi yang dilakukan oleh papanya semasa hidup dulu. Mulai dari melanggar perjanjian kerjasama, terlambat memenuhi perjanjian atau melaksanakan perjanjian tapi hasilnya tidak sesuai kesepakatan. Yos sampai pusing dengan semua masalah yang ditinggalkan oleh Pram. Dan Yos juga ingat dia pernah menjadi bagian dari kejahatan yang dilakukan oleh papanya. Dan dia menyesali itu. Andai saja aku tahu semua ini, mungkin aku tidak akan tinggal diam sejak dulu. Aku akan melakukan sesuatu. Ini pelajaran untukku agar lebih hati-hati dalam menjalani hidup. Tidak boleh menyepelekan hutang. Pada akhirnya anak-anak harus menanggung semua hutang itu setelah mati. Batin Yos. Gimana Mas Yos? Rumah di Perumandalan jadi mau dibeli? Tanya pengacara Yos yang dimintai nasihat. Kayaknya enggak, Pak. Saya takut uangnya gak cukup untuk bayar hutang Papa. Takut ada orang lain lagi yang datang menagih hutang. Terus saya harus gimana? Tapi semua barang rumah ini mau dipindahkan kemana kalau bukan ke rumah baru, Den? Tanya Bibi. Kita bawa ke toko barang bekas saja, Bi, biar dijual aja semuanya. Kalaupun beli rumah juga paling ukurannya kecil dan tidak muat menampung semua barang di rumah ini. Nanti gampang beli lagi seperlunya. Ucap Yos sambil memijit kepalanya. Ya, Den? Biar aku aja yang manggil tukang loak ke sini. Celetuk Hana. Ya boleh. Jawab Yos.
Kalau gitu saya permisi dulu ya, Mas. Nanti kalau ada apa-apa tinggal hubungi saya saja. Saya akan siap bantu. Ucap si pengacara. Ya, Pak. Makasih bantuannya. Yos mengantarkan pengacara itu pulang. Lalu masuk kembali melihat Bibi dan Hana yang sedang sibuk mengeluarkan barang-barang yang masih ada di dalam rumah. Yang berat-berat biar aku aja yang angkat, Bi. Ucap Yos. Ya, Den. Ini memang tinggal yang berat-berat aja. Yos mengangguk. Dia langsung mengangkat barang yang berat-berat seperti alamari, kulkas, dan lain-lain dibantu oleh tukang kebun yang biasa datang ke rumah Yos. Hah, capek juga ya? Ucap Yos. Dia menyelonjorkan kaki dan minum air putih dingin yang disediakan oleh Bibi. 1 jam kemudian tukang loak datang untuk melihat barang-barang yang ada di rumah Yos. Dan semuanya dia mau ambil dengan harga yang sepadan. Setelah tawar-menawar dengan Bibi. Karena Yos tidak paham tentang hal itu. Dia hanya menurut pada Bibi. Sekarang tinggal baju saja yang aku bawa. Bajuku juga nggak banyak. Gumam Yos sambil mengamati barang-barang perabotan di rumahnya sudah diangkut ke atas truk oleh tukang loak. Terus nanti kita tidur di mana, Den? Kasihan Kaisara. Tanya Bibi. Karena tempat tidur dan kasur sudah dijual semua. Kita tinggal di kontrakan dulu ya, Bi. Aku udah tanya sama pemilik kontrakan yang ada di ujung jalan sana. Yang penting bisa tidur nyaman dulu malam ini. Sambil aku nyari rumah untuk tempat tinggal kita. Yos menatap Hana yang ternyata juga sedang menatapnya. Entah kenapa setiap melihat Hana dia merasa tenang. Ya sudah. Kami siap-siap dulu, Den. Bibi langsung masuk menyiapkan barang yang akan dia bawa. Kalian langsung ke sana saja ya. Tas kalian biar aku yang bawa satu persatu. Ucap Yos. Aku bawa sendiri aja. Ucap Hana. Ya terserah kamu. Kamu kan Wonder Woman. Apa-apa bisa sendiri. Jawab Yos. Dia langsung menggendong Kaisara di tangan kanan. Dan tangan kiri memegang tas ransel untuk dibawa ke kontrakan. Ya, karena aku gak mau utang budi sama orang. Utang budi dibawa mati. Baik. Emaknya Kai. Ayo cepetan jalan. Kalau gak mau dibawain ya udah. Bawa sendiri. Ayo ke sama papa ya. Ucap Yos. Dia lalu keluar dulu pergi ke kontrakan yang tidak jauh dari rumahnya. Setelah semua barang miliknya, Bibi dan Hana sudah dipindahkan ke kontrakan, Yos langsung pergi untuk mencari rumah. Tadinya dia mau menggunakan sisa uang penjualan rumah kemarin untuk membeli rumah baru. Tapi ternyata harus dia batalkan lantaran hutang-hutang Pram. 2 hari kemudian Yos akhirnya mengajak Aras untuk mencari rumah. Karena hanya Aras yang bisa dimintai nasihat dan bertukar pikiran. Setelah 2 hari dia berusaha dan belum mendapat rumah yang pas juga. Makasih ya, Rash. Akhirnya kita malah tetanggaan. Ucap Yos yang akhirnya dapat rekomendasi rumah di satu perumahan dengan Arash. Ya ini udah jadi, Yos. Jadi kalau ada yang kurang pas nanti bisa konsultasi aja sama developernya. Yang penting kan kalian ada rumah. Dan yang penting lo masih punya sisa uang kan? Buat jaga-jaga kalau sewaktu-waktu ada yang datang nagih utang lagi. Ucap Arash. Ya lo betul. Gue sampai pusing, Rash. Takutnya masih ada yang datang dan sisa uang gak cukup. Rumah ini mau gue jual lagi gitu? Hah? Yos membuang nafas kasar. Dia sudah lelah karena sejak pagi belum istirahat. Berdoa aja semoga sudah selesai dan gak ada yang nagih utang lagi. Sabar ya, bro. Semoga di rumah baru ini lo bisa memulai semuanya dari awal. Dan segera ketemu jodohnya. Amin. Udah ada sih calonnya. Tapi kayaknya masih sok-sok menjauh gitu. Tapi itu yang bikin gue penasaran. Hei. Wah. Ternyata, udah ada pengganti Rani di hati lo ya, bro. Siapa? Lo juga bakalan tahu. Ntar gue ajak tinggal di sini malah. Wah gawat lo, ingat dosa, Yos. Nikah dulu baru kumpul. Jangan kumpul sama kebo. Kumpul kebo.
Enak aja. Gue masih punya iman. Kalaupun gue ajak ke sini juga bakal gue halalin secepatnya. Ya, kalau belum mau terpaksa gue tidur di luar dulu sementara. Wih, masa? Yang bener? Jadi beneran nih cewek bakal lo ajak tinggal di sini? Ya bener. Udah ada anak sih. Wah, parah lo. Katanya masih punya iman. Tapi berani buntingin orang? Udah punya anak lagi. Ucap Aras sambil geleng-geleng kepala. Dia hanya menggoda Yos saja. Dia tahu Yos tidak akan melakukan itu. Ya umurnya udah 2 tahun. Jadi gue buntungin dia sejak gue kuliah. Gak tahu kan lo? Sembarangan aja kalau ngomong. Hahaha. Bercanda kali Yos. Ya udah cepetan bawa ke sini. Gua sama Naura pengen kenalan juga. Ya nanti kalau gue pindahan. Dia janda anak 1. Tapi anaknya itu udah anggap gue kayak papanya. Jadi ceritanya gue deket sama anaknya dulu nih ceritanya. Baru sama emaknya. Tutur Yos. Oh gak apa-apa Yos. Janda lebih dewasa dan mapan. Semangat bro. Siap bro. Gue pulang dulu ya. Mau jemput Bibi sama calon gue. Ya oke. Bawa pickup gue aja Yos buat pindahan. Nih kuncinya. Ah boleh-boleh. Aras mengajak Yos ke rumahnya untuk mengambil pickup, dan setelah itu Yos siap menjemput Bibi dan Hana. Ayo Bi, udah dapat nih rumahnya. Den, Sus Hana tadi pergi sama Kaisara. Sampai sekarang belum pulang. Udah dari habis zuhur tadi, Den. Katanya mau ke minimarket. Sampai sekarang belum pulang. Ini kan mau maghrib Bi. Yos langsung turun. Dia panik mendengar Hana dan Kaisara belum pulang. Mereka pulang. Yos mencari Hana kemana-mana. Tapi Hana belum juga ketemu. Kini, waktu sudah hampir tengah malam. Dan Yos belum juga menemukan mereka. Dia semakin khawatir mengingat bukan Hana saja yang hilang. Tapi juga Kaisara. Anak kecil itu yang sangat dikhawatirkan keadaannya oleh Yos. Kai, kemana kamu? Ucap Yos sembari mengendarai motornya. Dia sudah berjalan lumayan jauh dari kontrakannya. Tapi tidak ada tanda-tanda tentang Hana. Duh, pakai acara mati lagi nih handphone. Kayaknya aku harus beli baterai baru. Udah ngedrop. Gumam Yos sambil menggoyangkan ponselnya. Kebiasaannya kalau handphone sedang mati. Pulang sajalah. Kali aja udah sampai rumah. Yos memutar balik motornya. Dia akhirnya memutuskan untuk pulang ke kontrakan. Berharap Hana sudah sampai di rumah. Yos merasa kedinginan. Sampai menembus tulang rasanya. Perutnya juga keroncongan. Dia baru ingat kalau dia belum makan malam. Dia pun berhenti sejenak di warung nasi goreng. Memesan 1 porsi untuk mengganjal perutnya. Setelah makan tak lupa Yos memesan juga untuk Bibi. Dia takut Bibi belum makan. Bang bungkus tambah 1 lagi tidak pedas. Yos juga memesan untuk Hana. Dia takut Hana sudah pulang dan belum makan. Perut sudah kenyang. Sekarang saatnya Yos kembali ke kontrakan. Masih ramai di bagian depan kontrakan. Meski waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam. Den Yos. Panggil Bibi saat Yos memarkir motornya. Bibi buru-buru menghampirinya. Gimana Bi? Hana dan Kaisara? Tanya Yos sambil melepas helmnya. Dia turun lalu mengikuti Bibi yang tidak menjawabnya. Malah menariknya masuk ke kontrakan. Kedemam? Badannya panas? Ucap Bibi saat mau masuk pintu kontrakan. Alhamdulillah. Jawab Yos. Kok alhamdulillah, Den? Kesakit. Ya alhamdulillah karena Kaisara sudah pulang Bi, aku udah muter-muter cari mereka. Taunya udah sampai rumah. Plong rasanya. Ya udah pulang dari tadi. Bibi telepon dan Yos gak nyambung. Mati ya? Ya Bi, ngedrop baterainya. Yos selalu mencuci kakinya sebelum menghampiri Kaisara. Di kontrakan 3 petak itu Yos melihat Kaisara sedang tidur di kasur. Satu-satunya kasur yang ada di kontrakan. Kamu bawa kemana si anakmu, Han?
Ibu macam apa kamu ini? Ucap Yos setengah emosi. Maksud kamu apa ngomong begitu, Yos? Gak ada ibu yang mau anaknya sakit. Ucap Hana sambil mengompres Kaisara. Kalau gak mau sakit, ngapain kamu ajak Kay pergi dari pagi sampai malam? Dia pasti kecapean tuh. Ucap Yos. Aku gak ada niat bawa Kay pergi selama itu. Kamu gak tahu apa yang terjadi sama kami tadi. Ucap Hana dengan mata berkaca-kaca. Dia terlihat ingin menangis tapi berusaha kuat untuk menahannya. Memang apa yang terjadi? Bukan urusanmu. Jawab Hana ketus. Terus saja kamu keras kepala begitu, Han. Gak ada kasihan sama anaknya. Yos lalu keluar. Dia mengambil nasi goreng bungkus yang tertinggal di motor. Sudah Sus. Jangan ambil hati omongan Den Yos. Bibi mengusap punggung Hana. Berharap Hana tidak larut dalam kesedihan karena ucapan Yos. Tidak kok, Bi. Hana mengompres sambil berdoa agar Kaisara lekas sembuh. Ini Bi aku belikan nasi goreng buat Bibi dan Hana. Yang disobek ujungnya tidak pedas. Itu untuk Hana. Ucap Yos menyerahkan bungkusan plastik pada Bibi. Makasih Den. Bibi juga baru ingat kalau belum makan. Dari tadi nungguin kabar Sus Hana. Bibi mengambil bungkusan plastik itu lalu memindahkan ke atas piring. Lain kali kalau mau ngapa-ngapain tuh dipikir dulu, Han. Jangan egois. Kalau kamu gak suka sama aku, gak apa-apa. Tapi jangan mikir pendek untuk kabur dari sini. Siapa yang mau kabur si Yos? Aku niatnya cuma beli susu di minimarket. Bukan mau kabur. Aku harus bilang berapa kali? Ucap Hana lirih namun penuh penekanan. Terus mau ngapain pergi selama itu? Tanya Yos. Dia duduk bersandar di tembok di belakang Hana. Ada sesuatu yang terjadi sama kami. Tapi aku gak bisa cerita. Gak bisa. Ucap Hana. Dia terlihat ketakutan saat menceritakan itu. Sus, makan dulu. Ayo. Ajak Bibi. Iya, Bi. Hana menurut karena dia juga sudah gemetar. Kedinginan karena belum makan juga. Kenapa gak bisa cerita? Cerita aja. Biar kita bisa selesaikan masalahmu. Ucap Yos. Gak perlu. Yang penting aku udah selamat sampai sini. Semua karena pertolongan Allah. Hana tampak gemetar memegang sendok. Rasanya dia sangat lemah dan tidak bertenaga. Yos mengambil sendok Hana. Lalu menyuapkan ke mulut wanita itu. Tapi Hana menolak. Aku bisa sendiri. Udah nurut aja bawel. Kamu ini bisa gak sih gak banyak protes? Kamu tuh pasti lagi sakit juga kayak Kai. Tapi kamu sok-sok kuat. Yos kembali memaksa Hana membuka mulutnya. Lalu menyuapinya. Hana hanya diam. Dia mengunyah pelan sambil menahan tangisannya. Setiap mengingat kejadian tadi, rasanya dia ingin menangis. Dia takut akan terulang lagi suatu hari nanti. Habiskan. Jangan ada sisa pokoknya. Yos kembali memaksa Hana membuka mulut saat melihat Hana tidak lagi mengunyah. Iya Yos. Tapi jangan banyak-banyak. Mual perutku. Kamu itu perawat tapi makannya ceroboh. Kenapa sampai telat makan? Gak sayang sama diri sendiri. Bisa rawat orang, tapi lupa merawat diri sendiri. Bisa gak sih Yos kamu gak usah ngomel terus? Kepalaku tambah pusing, Hok. Hana langsung berdiri dan berlari ke kamar mandi. Dia menyalakan keran air agar suara muntahnya tidak terdengar sampai di luar. Mengingat Bibi sedang makan juga. Hana lalu keluar setelah menumpahkan semua makanan di dalam perutnya. Rasanya lebih lega dari sebelumnya. Dia kaget saat Yos berdiri di depannya. Dengan wajah yang tampak khawatir. Masuk angin ya? Tanya Yos. Iya, tapi udah gak apa-apa. Mendingan. Hana tidak mau beradu pandang dengan Yos.
Dia langsung pergi ke depan menemui Kaisara yang masih tidur. Dia bersyukur Kaisara tidak rewel meski badannya demam. Ayo makan lagi. Mumpung Kaisara masih tidur. Lain kali jangan makan telat. Ucap Yos. Padahal sejam yang lalu juga dia baru saja makan malam. Lebih tepatnya dia juga telat makannya. Iya, aku salah. Aku gak akan telat makan. Aku gak mau sakit. Ucap Hana. Dia duduk di depan Kaisara. Ayo buka mulutmu. Ucap Yos. Biar aku makan sendiri, Yos. Aku udah mendingan kok. Ucap Hana sambil menarik piring di tangan Yos. Ya udah terserah kamu aja. Yos memberikan piring itu dan membiarkan Hana makan sendiri. Kali ini dia percaya pada Hana. Hana terlihat lebih baik dari sebelumnya. Papa? Kaisara menggeliat sambil memanggil papanya. Kai! Hana spontan meletakkan piringnya. Dia menghentikan makannya dan berniat menggendong Kaisara. Biar aku aja. Kamu lanjutin makannya, Han. Yos menggendong Kaisara. Yos seperti ayah yang selalu siaga saat anak sedang sakit. Hati Hana mulai tersentuh saat melihat ketulusan Yos. Melihat Kaisara yang langsung memeluk Yos dengan erat. Anak papa sembuh ya. Jangan sakit lagi. Ucapan Yos membuat Hana semakin terharu. Dia tidak menyangka ada orang lain yang begitu tulus pada Kaisara. Kamu